kekasih Tuhan, hadiratnya pasti melawat kita. Karena dia bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan di 2 Tawarik 7:14, merendahkan diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dia hadir. Kita naikkan pujian ini. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dialah King of the King, Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia
menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan, terpujilah Yesus Raja segala raja. King of the King, Lord of the Lord. Yeah. Haleluya. Sukacita, sukacita surga di bumi. Siapkan hati kita untuk terus melekat dengan sumbernya sumber Bapa surgawi kita dalam Yesus dan Roh Kudus. Seperti Musa berkata, bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan
Bapa, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami mau bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Terus kami mau dipimpin hidup dan langkah kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, pimpin aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Musik saja, naikkan pujian ini. Pujian ini diambil penuh dari doanya Musa. Saat itu umat Israel tidak selalu nurut, tidak selalu taat. Terkadang karena ada spirit perbudakan begitu lama, mereka sering merasa kurang pede, kurang percaya diri. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati dan mereka. Sering mereka berkata, lebih baik pulang ke Mesir, kembali ke Mesir. Sehingga beberapa saat kadang Tuhan menegur, mengajar, tetap mereka keras, tegar tengkuk. Maaf, walaupun ini bangsa pilihan Allah, tapi terkadang mereka keras kepala. Sehingga Tuhan Allah berkata, Musa, seluruh Israel akan kubinasakan. Kau akan kuangkat jadi bangsa yang besar. Tapi Musa nggak mau. Lebih baik hapus namaku dari kudu kehidupan. Wow, oke kata Tuhan. Tetap berangkat. Aku akan memimpin dengan malaikatku di depanmu, menyertai. Tapi Musa berkata, dengan doa ini, doa yang keluar dari hati, dan Tuhan berkenan. Jangan pernah sendiri. Di era pandemi yang juga belum selesai, jangan takut. Memang Tuhan tidak berjanji hidup kita tanpa pandemi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Angkat tanganmu dan berkata, bila engkau angkat hatimu dan hidupmu, Tuhan menghargai doa-doanya Musa, juga doa kita. Akhirnya Tuhan Allah menyertai Musa, juga menyertai kita untuk memimpin langkah kita dengan kasih karunia Tuhan. Yes Lord, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan, nyatakan Tuhan
kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sembah, angkat suaramu, sembah. Urala Baba Sandura Papa Sande, Kiara Lama Sando, Kira Lama Sando. Mari berbahasa yang baru. Urala Baba Sande, Kirala Baba Kirolo Pitikina Homeseandaram, Kirala Masyande. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Jangan diam, panggil Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Oh Yesus, Yesus kami berseru, Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku, sebab jiwaku pasti tenang bersamamu. Yes Lord, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah, mari sembah. Buka hatimu dan terima jamahan Bapa, berserah penuh di hadiratnya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku menyembahmu. Urala Masando, ku sembah selamanya, ku sembah selamanya dalam segala perkara. Kasih setiamu untuk
selama-lamanya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ini hidupku Bapa, ini hidupku. Terima kasih, lawat dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi menyembah dari rumah, worship at home. Dan terus kita sedang continue, terus menerus be continue. Amin. Dengan hambanya yang energik, masih umur 54 atau jangan 44 ya. Baru 47. Baru 47. Pastor Konrad Supit, salam hambanya. Salam. Dan di episode-episode sebelumnya sangat powerful. Beliau menyampaikan firman mengalir seperti sungai yang mengalir. Dan itu powerful buat kita semua. Saya pun sebagai host diberkati. Dan tema kita saat ini adalah bukan pecundang tapi pemenang. Luar biasa temanya. Wow. Wow. Sekarang kita bahas, Pak. Bukan pecundang tapi pemenang. Di era pandemi yang juga belum selesai, bahkan menghasilkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis pekerjaan, krisis bisnis, bahkan akhirnya krisis pelayanan. Ya. Banyak beberapa orang memilih menjadi pecundang daripada pemenang. Bapak bisa sampaikan ke pemirsa apa ciri-ciri pecundang di era pandemi ini? Silakan, Pak. Baik, tentu saya berbicara di positif dulu. Ya. Pada mulanya memang Tuhan telah berfirman dalam Roma 8 ayat 37, pada akhirnya kita keluar lebih daripada pemenang. Iya. Jadi itu garis bawah endingnya ya. Kalau film endingnya. Endingnya itu. Jadi berarti ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada cobaan, ada ujian, ada epidemi COVID-19 saat ini, yang tren saat ini, kita bisa katakan. Tetapi yakini, imani, percaya, Dia tidak inginkan Anda dan saya menjadi pecundang. Maka Dia berfirman dalam Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepada Dia. Bukan datang kepada orang tertentu. Karena firman Tuhan kata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kekuatan hikmat manusia yang menjauhi daripada Tuhan. Tapi saya percaya, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, Anda adalah orang-orang pemenang. COVID-19 memang masih saat ini memang fakta, reality ada. Tapi kita tidak ada di bawah pengaruh, tidak ada di bawah intimidasi berbicara mengenai COVID-19. Yakini, imani, percaya. Anda harus mempunyai mindset terlebih dahulu. Betul COVID-19 ada, tapi saya rindu, saya inginkan dan saya dambakan. Saya lebih daripada pemenang. Karena kita memang diciptakan spesial oleh Tuhan. Oleh kedua tangannya sendiri. Bukan hanya dalam blueprint yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ciptakan. Kata mari itu berbicara ekstensi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari kita ciptakan manusia. Yang apa? Sepeta, segambar, serupa dengan Sang Pencipta. Anda dan saya. Sebagai pemirsa dimanapun berada. Anda diciptakan segambar, serupa, sepeta. Supaya apa? Kita berkuasa. Berkuasa atas masalah, atas persoalan, atas epidemi COVID-19. Tuhan tidak pernah dambakan, rindukan kita menjadi pecundang. Itu yang iblis inginkan. Yohanes 10 ayat 10a. Si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Melalui masalah persoalan pergumulan. Keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, saling mempersalahkan satu dengan lainnya. Masalah usaha, bisnis, pekerjaan, termasuk masalah pelayanan. Justru buktikan di luar sana. Ada perbedaan yang nyata, kata firman Tuhan, Malaiki 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang di luar itu orang-orang yang cepat pesimistis,
Begitu ada masalah persoalan langsung berteriak, bersungut-sungut. Akhirnya pecundang. Dan akhirnya lebih buruk daripada pecundang. Ditertawakan, diejek. Hanya bisa demo, hanya bisa mendiskreditkan, hanya bisa menyalahkan karena masalah persoalan. Tapi umat pemenang, ada masalah persoalan. Dia melihat memang ada masalah persoalan. Tapi dia tidak melihat masalah persoalan. Kalau kita melihat masalah persoalan, contoh konkret kan kita tahu Matius 14 ayat 29, saat itu Petrus sedang diberkati karena dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan kata, mari datang atas permintaan dia. Dan Petrus melangkah saat itu berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai melihat masalah, dia rasakan saat itu. Dan dia melalui indera pendengarannya saat itu mendengar angin yang menderu-deru. Dia lihat air yang tadi tenang, tiba-tiba mulai bergelombang. Dia merasakan terpaan angin. Waktu dia lihat masalah persoalan. Matius 14 ayat 30. Tapi puji Tuhan, dia masih tetap sadar. Langsung berseru, Tuhan tolong aku. Hanya 3 kata. Tidak ada 2 pembukaan penutup. Ternyata tangan Tuhan sejauh doa, sejauh seruan. Doa paling singkat di muka bumi. Iya, dan Tuhan powerful. Kenapa? Kondisi keadaan. Adakah Tuhan izinkan masalah persoalan supaya kita datang berseru pada dia. Firman Tuhan katakan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah padaku bukan hanya waktu kita diberkati. Buktikan ada masalah persoalan. Jangan datang kepada orang pintar. Jangan datang berpikir banker bisa menolong Anda. Jangan datang berpikir kepada siapapun. Berseru dan berteriak pada Tuhan, Mazmur 50 ayat 15b. Maka dia akan luputkan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, melangkah bertindak bersama dengan dia, janji firman Tuhan bagi saudara saya. Tadi saya dengar firman luar biasa disampaikan, ya, komitmen yang luar biasa. 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan, tidak akan mengena. Oke. Kita cukup melihat saja. Pastor Konrad, saya sedikit potong. Pastor Konrad enak udah di puncak, udah sukses, udah berhasil, udah senior. Kita ini kok ke puncak, ke lereng aja belum. Kita di titik paling rendah. Terpuruk karena krisis ekonomi, karena dampak COVID ini. Krisis rumah tangga, krisis pekerjaan, krisis usaha. Nah, memang ada blueprint kita akan menjadi pemenang. Tapi kan nanti itu film terakhir. Happy endingnya terakhir. Sekarang kita lagi di awal, ada yang tengah-tengah. Terpuruk habis. Kita pun tidak kepingin jadi pecundang. Namun, bagaimana kami tahu kami pecundang untuk menang. Nah, ciri-ciri pecundang itu kalau hari-hari ini Bapak boleh terjemahkan ke pemirsa apa aja, silakan. Ciri-ciri Pecundang itu orang-orang yang pesimistis. Pesimis. Ya, karena dan dia tidak mau melangkah, tidak mau melakukan apapun. Tidak bergerak juga. Apapun. Dia hanya melihat dan menanti dan mengharapkan pertolongan saja. Ya. Menyalahkan orang. Menyalahkan orang, menyalahkan masalah persoalan. Menyalahkan pemerintah. Termasuk semua disalahkan. Bahkan akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya lahir dalam juga keadaan menyalahkan yang di atas. Menyalahkan orang tua. Kenapa lahir dalam orang tua kondisi yang seperti saat ini? Kenapa tidak seperti yang lain dan sebagainya? Memblame diri sendiri. Itulah ciri para pecundang. Tapi ciri-ciri para pemenang, saya percaya para pemirsa, kalau Anda melihat masalah, persoalan, pergumulan, yakini, imani, percaya. Firman Tuhan kata, bersama Allah kita cakap mampu melakukan segala perkara. Yes. Yang gagah perkasa. Karena apa? Masalah ada, persoalan ada. Tuhan katakan dia telah injak-injak di bawah telapak kakinya. Tapi saat ini konteksnya di telapak kaki setiap pemirsa yang percaya pada Yesus. Itu iman. Yes. Buat Saul, Goliat adalah ancaman. Ya. Buat Daud, saya ulangi. Ya. Buat Saul, Raja Saul, Goliat adalah ancaman. Ya. Buat Daud, Goliat adalah promosi. Ya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini promosi kita untuk lulus. Betul. Oke, saya mau coba bedah dan bongkar kisah Bapak. Ya. Waktu Bapak memulai pelayanan, akhirnya menemukan kata victorious family. Tentu ada sebuah visi misi dari Tuhan. Silakan. Baik. Saat itu saya keluarganya, saya sempat sampaikan hidup terpuruk. Terpuruk kenapa? Kehidupan moral saya nggak baik.
tidak bertanggung jawab dalam kehidupan saya sendiri. Otomatis membawa imbas dalam keluarga. Hanya kepentingan, hanya saya berpikir sesuatu yang menyenangkan, itulah sesuatu yang indah, sesuatu yang Ini baik. sebelum Pak bertobat ya? Sebelum bertobat, tentu berbicara sebelum bertobat. Pokoknya dulu kacau balau ya? Ya, menghalalkan segala sesuatu. Iya. Ya, termasuk yang namanya dosa, itu bukan dosa, suatu kenikmatan, suatu kebaikan. Asal suka dan happy. Ya, itu yang berupa bagian. Ya, saya tidak perlu terjemahkan, semua ngerti. Tapi waktu tentu sudah mengenal, ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Tapi kita tidak berhenti dalam masalah, persoalan, pergumulan. Terus jalani. Itu selalu saya katakan kepada teman-teman, pada umat, itu romantika kehidupan kita dalam umat Kristiani. Mengiringi Tuhan bukan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Salah. Masalah, persoalan, pergumulan adalah untuk mendidik orang percaya. Lebih mengandalkan, lebih berharap, lebih bersandar, dan lebih percaya pada Tuhan. Itu harus dalam prinsip kehidupan itu. Dan hadapi masalah persoalan. Jangan lari dari masalah persoalan. Kalau kita hadapi masalah persoalan, pergumulan, dengan iman bersama Kristus. Baru tadi, Roma 8:30, pada akhirnya, endingnya kita keluar lebih daripada pemenang. Pemenang itu bukan hanya berbicara, victorious itu dari akar kata victory, menang. Tapi bukannya sekali menang, jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terus menerus menang. Perjalanan kehidupan, ada masalah, ada persoalan. Tapi yakini, iman, percaya kita terus keluar sebagai istilahnya kalau di Liga Champions itu menang terus. Harus. Mungkin kalah sebentar, menang lagi. Harus, nah. Seperti grafik kehidupan itu. Dia kalau terus kalah, anggap leg pertama masih ada leg kedua. Wow. Anggap itu studi. Itu pengalaman, pelajaran kita. Jadi kekalahan itu bukan kalah, tapi kemenangan yang tertunda. Yang tunda. Wow. Waktu Pastor Konrad Supit kan membuat pelayanan dengan moto dan deklarasi Victorious Family. Jujur, langsung menang atau juga sempat fight? Sampai sekarang masih tetap fight. Sekarang masih fight? Masih tetap fight. Tetapi saya tidak pernah akan berhenti. Karena apa? Yakini, imani, percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasa firman Tuhan itu. Kapan? Itu semua urusan Tuhan. Yang penting kita tetap hidup, kita menjalani dengan ekstensi, kontinuitas kita terus lakukan, kerjakan, dan Tuhan, firman Tuhan kata ayat 42 ayat 2a, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pegang saja, tapi itu hanya bisa terjadi kalau orang mau melangkah bersama dengan dia, mau bangkit dari keterpurukan, mau lakukan, kerjakan. Sebab kita tidak hanya bisa berseru Tuhan, Tuhan, seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 1a. Matius 7 ayat 1b yang akan melihat masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Wow. Nah, itu harus terus lakukan. Kita hanya bilang, Tuhan, Tuhan, kita menjadi pemenang, tidak. Tuhan izinkan. Tuhan, itu proses itu adalah waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui proses orang lihat, woi, keadaan begitu, itu masalah, persoalan, ada epidemi, ada kerugian, ada masalah di PHK, tapi kenapa bisa bersyukur? Itu bedanya anak-anak Tuhan yang luar. Karena mereka mengenapkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa. Dalam keadaan COVID kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita dibentuk di proses uang. Kita harus bisa memanage uang lebih baik lagi. Kalau dulu mungkin begitu dapat langsung dengan keadaan gini, ada masalah persoalan, wah, kita tetap konsisten bekerja. Kita mungkin bisa lebih kreatif, bisa dagang melalui online, bisa lakukan banyak hal yang bisa dilakukan. Yes, Pastor Konrad Supit, waktu kita mulai punya tekad berkemenangan, bukan menjadi pecundang, saya akan bagi menjadi tiga segmen nih, tiga tahap. Karena manusia itu kan menurut 1 Tesalonika 5:23, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada orang yang rohnya kuat, pemenang, tapi jiwanya lemah. Jiwanya kuat, rohnya lemah. Jiwa roh kuat, tubuhnya lemah. Nah, Bapak ini kan tak boleh lihat-lihat sih sosoknya nih, roh, jiwa, dan tubuhnya pemenang nih. Nah, itu enggak, Pak? Ya,
Itu kan orang lihat saat ini, tapi semua kan ada proses. Ada proses. Ada proses. Semua itu bisa terjadi tidak secara kebetulan simsalabim, tidak. Ada proses menuju kemenangan. Kita melihat orang berhasil, sukses, wah enak banget. Tapi kita lihat bagaimana kehidupannya dahulu, bagaimana perjuangannya, bagaimana tekadnya, bagaimana kesungguhannya. Dan sekarang pun Pak akui masih juga fighting juga. Harus terus. Masih berjuang Selama terus. kita hidup, harus kita tetap lakukan, kerjakan. Jangan pernah berbicara puas diri, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan, mensyukuri ya, tapi tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu. Kolaborasi dan juga perbandingan dari 3 pemenang di 3 bidang ini, menurut Bapak yang mana duluan atau barengan? Secara simultan harus dilakukan. Simultan ya? Simultan, bersamaan semua. Ya. Jadi tidak hanya berbicara rohani, jasmani, harus semua bersama-sama lakukan, kerjakan. Ya, perlu ada suatu kesimpangan. Tetapi tentunya roh kita dulu yang harus dimenangkan. Oh, itu ya? Harus, itu wajib ya. Ya, itu tidak ada pilihan. Karena lain. banyak orang, mohon maaf, badannya oke, fitness tiap hari, tapi begitu dipukul, gini jiwa sehat. Hai, ada apa? Padahal bodinya oke. Berarti kan tubuhnya sehat, tapi jiwanya belum sehat. Semoga setelah ini jadi sehat, Pak ya. Amin, pasti juga. Jadi bagaimana Bapak mengalami kemerdekaan, mengalami sebuah kemenangan secara roh dulu? Kan dulu Bapak, mohon maaf, di zaman dahulu ya Pak ya, menghalalkan segala cara, bahkan pokoknya untung, pokoknya happy, lalu Bapak juga menjadi pribadi yang belum bertanggung jawab waktu itu, sehingga Bapak terikat dengan hal-hal yang istilahnya hanya menguntungkan. Nah, hanya udah pribadi sendirilah. Bagaimana titik baliknya Bapak sehingga Bapak menjadi pemenang secara roh? Silakan. Baik. Jadi sejak saya jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saya memang kembali. Respon kita selalu harus berbicara respon kita atas panggilan, atas keselamatan yang kita telah terima. Itu ada harga yang kita bayar. Keselamatan tidak kita bayar apapun juga. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan mengiringi dia, ada harga yang kita harus bayar. Terima Yesus, bertobat gratis. Gratis, karena dia bayar. Yesus, tapi bayar harga. Dia. Tapi mengiringi Yesus ada bayar harga. Dan itu kita harus bisa pegang. Itu kita lakukan, dan saya kerjakan sampai hari ini. Ya. Itu on the process ya. Terus, sampai akhir hayat hidup kita, lakukan yang baik, kerjakan yang baik, perbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebentar, waktu Bapak mengambil keputusan secara roh bertobat terus diperbaharui, kan masih punya teman-teman, partner bisnis dan juga teman bisnis yang coba mereka narik-narik lagi nggak? Jujur. Itu fakta, kenyataan ada. Panggilan itu ada, kehendak, keinginan itu ada. Gimana Pak bisa firm untuk memutus semua hubungan dan ikatan itu? Kembali, saya memang saat itu udah konsisten. Jadi waktu saya masuk dalam pelayanan bukan menyalahkan, wah melayani orang nggak bisa bisnis lagi. Banyak yang tetap ada, tapi memang saya firm saat itu masuk dalam ladang pelayanan, saya cut off seluruhnya. Jadi saya full totally di. Jujur, ada nggak yang mentertawakan atau mentertawai atau menyala-nyalakan? Sangat banyak. Usah jauh-jauh dalam keluarga, anak sendiri. Bagaimana bisa? Udah kan tetap bisnis. Yang penting bisa buat pekerjaan Tuhan bisa jalan dan semua kehidupan. Karena waktu saat itu keselamatan saya dapat, rumah tangga saya, anak-anak saya masih mereka studi di luar dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita konsisten, andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Sampai hari ini, semua dalam keadaan oke. Mereka bisa selesaikan semua studi. Bahkan saya hanya minta Tuhan kalau bisa selamatkan anak-anakku. Tapi Tuhan berikan lebih, 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak terlintas dalam pikiran, hati, penglihatan, pendengaran. Itu yang Tuhan berikan. Mereka semua saat ini melayani. Ada dalam ladang pekerjaan Tuhan. Sekalipun ada yang masih saya gumuli. Ya. Tapi pasti menang. Dan saat ini anak, mantu, cucu. Ya cucu belum banyak kan, 16 baru. Cucu 16. Ya. Nah, Cicit baru jalan kedua. Wow. Tapi semua kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Sampai hari ini saya masih diberikan tubuh yang sehat,
masih bisa melayani, udah satu Oke, kembali kepada roh sudah sehat, hubungan dengan Tuhan pulih, lalu Bapak dekat sama dia, intim dengan dia, mendengarkan firman-Nya. Sekarang secara jiwa, Pak, di dalam juga ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Iya. Bagi Bapak, gimana Bapak menjadi pemenang dalam jiwa yang kadang-kadang orang bisa galau, orang bisa pikirannya terbagi, lalu perasaannya bisa lebay dan ya. Tadi on off, silakan. Pak Tim dari sudah singgung 1 5 ayat 23, tubuh, jiwa, dan roh itu harus sinkron. Sinkron ya. Menjelang kedatangan waktu, jaga dengan baik, pelihara dengan baik, menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kita bukan hanya persembahkan roh kita. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan. Bukan saya yang kudus dan berkenan pada Bapa di surga. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya di dalam ruangan yang tertutup, karena saat ini juga Tuhan izinkan gereja tempat tembok. Saat ini para pemirsa Anda bisa mengikuti, tinggal Anda pilih mana yang itu. Tapi mari, yang memberkati suara saya tetap konsisten dalam panggilan, dalam firman Tuhan. Sebab yang menyelamatkan, sekali lagi, bukan kelompok, bukan agama, tapi firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Wow. Jadi pegang firman itu. Dasar. Sekarang Pak Pastor Konrad Supit, setelah roh sehat, roh mengalami kemenangan, jiwa mengalami kemenangan, gimana tubuh sekarang Pak? Kan Bapak ini dikenal fashionable, dikenal dengan lifestyle-nya milenial gitu ya. Saya tadi kan sepikir, wah dari kayak ketua youth ini begitu. Jadi gimana menjaga fisik Pak, stamina? Misalnya kan di era pandemi karena justru mohon maaf, tambah naik berat badan, lalu nggak keruan-keruan. Apa yang Pak lakukan supaya boleh berkemenangan dalam tubuh juga? Silakan. Sebab hidup kita harus jadi berkat. Ya. Hidup kita harus menjadi saksi. Hidup kita harus menjadi panutan. Umur boleh ada, tapi adakah membawa dampak, impact yang baik atau tidak? Ya itu kita harus pelihara, jaga. Ya, jadi saya tidur, harus cukup tidur, istirahat. Tidur berapa jam? 8? 6? Karena ada umur, relatif tidur agak kurang saat ini kan. Wow. Ya biasa. Tapi yang penting tidur cukup. Yang berkualitas. Ya. Berkualitas. Dan makan harus oke, sekalipun tetap saya puasa, tapi saat ini hanya puasa, tidak makan kue, apapun, makanan apapun juga, nanti baru bukanya jam 6 baru buka. Wow. Minum selama ini. Dan itu udah berjalan. Tiap hari? Tiap hari. Kecuali hari Minggu kali? Tidak. Kecuali Minggu hanya waktu perjamuan. Itu saya terima perjamuan roti. Tapi saat ini, khusus waktu epidemi COVID ini, itu minum. Dokter bilang harus minum. Ya oke. Harus saya juga konsisten pelihara tubuh ini dengan baik. Ya. Dan saya lakukan, kerjakan. Pencernaan Bapak tidak terganggu dengan pola seperti itu? Kemurahan Tuhan enggak. Karena Tuhan juga ikut memelihara tubuh kita. Kalau kita persembahkan dengan baik, kita lakukan dengan apa yang kita lakukan, kerjakan yang baik, Dia yang menyempurnakan. Dan sampai hari ini, semua oke. Waktu tertentu saya periksa, semua oke, semua gulanya oke, kolesterolnya oke, semua oke. Tekanan darah oke. Tekanan darah oke. Dalam keadaan fit ya, olahraga yang harus olahraga. Wow. Nah, itu yang saya lakukan, kerjakan. Baik. Sekarang contoh di Alkitab pahlawan iman yang Bapak sedang bisa bagikan kepada pemirsa Worship at Home saat ini. Siapa dari pecundang berubah menjadi pemenang? Pecundang berubah menjadi pemenang. Abraham, dia disebut Bapak beriman. Ya. Dia sempat menjadi pemenang. Ya. Dia sempat bahkan istrinya, kasarnya, dia tidak mau mengakui, Ya. dengan tanda kutip hanya untuk menyelamatkan dan sebagainya. Ya. Tapi kita sebagai orang percaya, Matius 5 ayat 37a, kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37b, di luar itu datangnya dari si jahat. Dan satu hal waktu dia sudah berkata saat itu, tidak mengakui, itu sebenarnya tanda kutip sudah merupakan dosa. Bahkan dalam Yakobus 4 ayat 17, Alkitab berkata, sesuatu yang baik yang kita ketahui kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23a, adalah maut.
Tapi Tuhan melihat, dia sadar, dia kembali, dan dia konsisten, dan dia membuktikan saat itu, waktu Tuhan minta saat itu, untuk dikorbankan anak yang dinanti-nantikan, anak yang didambakan, dirindukan. Satu-satunya lagi. Satu-satu, nggak ada lagi saat itu, pada saat itu, anak itu, Ishak. Kenapa dia tidak sampaikan ke istri? Karena dia tahu nanti jadi batu sandungan. Dan panjang ceritanya. Ceritanya masih panjang. Tapi dia setia, konsisten. Dia siapkan semua yang harus dipersiapkan. Kayu untuk membakar korban, pisau, bahkan keledai, semua apa. Anak itu jalan, dia membawa tuntun sampai ke tempat tujuan. Tapi tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia melihat. Jadi melalui COVID-19 ini, kalau Anda konsisten dan percaya, tepat pada waktunya, seperti tema tadi, kita bukan sebagai pencundang, tapi sebagai pemenang. Saya yakin Tuhan konsisten juga dalam hal itu. Jadi akhirnya Abraham bukan lagi penyundang, tapi pemenang. Pemenang, bahkan dikatakan Bapak orang beriman. Karena dia membuktikan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terima, belum kita lihat, belum kita alami. Tapi imani, Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti keluar dari masalah COVID-19. Dan Indonesia tidak akan mengalami keterpurukan. Selama Anda berdoa untuk bangsa dan negara, kita sama-sama sehati, doakan. Dan mari, jangan hidup bersungguh-sungguh. Tapi dengan iman, saya akan keluar sebagai pemenang. Dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, dalam usaha bisnisku. Dan akan membawa dampak untuk Indonesia yang kita cintai ini. Dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Indonesia pasti tetap kokoh kuat dan bahkan keluar lebih dari pemenang. Dan apa yang sudah dinubuatkan, diprediksi tahun 2025, Indonesia salah satu termasuk negara-negara bagian dari superpower. Oke, saya coba lebih bongkar lagi tentang Abraham. Jadi karena Bapak sudah terlanjur bawa saya kepada Abraham, saya bongkar sekalian. Karena wajah Bapak udah kelihatan kayak Abraham ya. Amin. Kalau yang baik kenapa nggak diaminkan? Khususnya rambutnya ini. Pecundangnya adalah dia menunggu Sarah tidak segera melahirkan. Dia mengambil asprinya Sarah ya. Tapi atas seizin. Nah, ini saya mau bongkar nih. Yang mengusulkan kan Sarah. Iya. Ya istilahnya kita sedikit tolong Tuhan lah. Sehingga Abraham juga sebagai laki-laki normal ya gitu ya. Tapi menurut Bapak yang salah Abraham atau Sarah di sini? Ya. Yang salah Abraham atau Sarah dalam hal ini? Sebelumnya dua-dua saat itu salah. Salah. Yang paling salah? Yang paling salah yang melakukan Abraham. Nah, dan dia kepala rumah tangga ya? Sebagai imam. Iya. Tapi yang dahsyat dia mau menyuruh Hagar pergi dan tetap mempertahankan Hagar, Sarah. Ya. Walaupun dia bilang seandainya Ismail dibiarkan hidup, toh akhirnya dibiarkan hidup juga. Ya, Tuhan juga tetap memberkati. Iya, itu karena memang karena doa Abraham juga. Ya. Tapi banyak orang begini Pak, mohon maaf nih, saya kan kayak Abraham. Ya karena istri yang sebelumnya tidak punya anak, maka istri kedua punya anak. Jadi saya ingin meneladani Abraham. Menikahnya 2 kali meneladani Abraham, tapi meninggalkannya Hagar, menyuruh Hagar pergi tidak menentu Abraham. Gimana Pak? Ya itu salah. Salah ya? Salah, nggak boleh. Harus seperti Abraham juga. Ya. Sakit nggak sakit itu Abraham. Tapi ada baiknya tidak melakukan hal yang demikian. Tepat sekali. Jangan coba-coba ikuti. Iya. Sebab sesuatu yang kita tahu akan membawa dampak yang negatif, buruk. Kenapa kita muslim? Karena pilihan agama kita. Kemana kita? Gitu. Nah, itu termasuk pecundang, Pak? Bagian. Waktu menikah dengan istrinya begitu mesra, begitu menyatu, begitu ada perubahan di istrinya, dia mulai menjadi pecundang dengan kewanitaan lain. Nah, kadang mereka ngomong gini Pak, ini bukan saya Pak, bukan saya, pastikan bukan saya. Amin. Teman-teman yang berkonsultasi, Pak sama istri yang sekarang ini nggak ada rasa, tapi yang ini Pak in the holy, aduh
merinding-merinding, Pak. Ini kata mereka loh, Pak. Menurut Bapak gimana? Rasa apa enggak, itu bagaimana kita menciptakan. Membangun satu rumah tangga, ya, suami istri, jadi kedua belah pihak. Kita jangan menuntut dari istri. Ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan, kerjakan, perbuat. Apa yang kita tabur, Galatia 6 ayat 7, itu yang kita tuai. Tabur, kita mengasihi dia, kita mencintai dia. Mengeluarkan suatu kata-kata yang indah, yang baik, yang manis pada dia. Lama-lama kelamaan kita akan memandang dan melihat sesuai ucapan perkataan kita. Tapi kalau kita sudah mulai yang negatif, merasakan mulai perasaan yang tidak, maaf kata dengan tanda kutip, nggak bergairah lagi, rasanya nggak punya arti lagi, ya kita yang membangun, ya itu yang kita tuai, dan itu kita salah. Istri itu harus dipelihara, suami itu harus dipelihara, harus dijaga, dirawat dengan baik. Karena itu firman Tuhan kata Kejadian 1 ayat 31, sungguh baik, sangat baik, amat baik yang datang dari dia. Tuhan melihat. Dan istri adalah bukan siapa-siapa. Dia tulang rusuk yang diambil waktu kita tidur. Sehingga waktu Tuhan datang berikan, Adam kata, ini tulang-tulangku, daging dari dagingku. Bukan dari mana-mana. Hanya waktu saat itu dipersatukan kembali, bahkan sudah diberkati. Maka saya selalu katakan, di dalam kekristenan tidak ada istilah perceraian. Tidak ada istilah perceraian. Jadi, dalam kekristenan, sesudah mengenal Yesus dan telah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bagus, Bapak mulai membuka, saya masuk nih. Di dunia media sosial, medsos lagi repot-repotnya, heboh-hebohnya. Ya kalau istri atau suami kita sudah selingkuh, ya boleh kita cerai. Bukankah ada ayat berkata, tidak boleh cerai kecuali karena perzinahan. Menurut Bapak gimana? Kita kembali firman Tuhan. Tuhan sendiri mengajarkan, ya, mengampuni. Matius 18 ayat 21, Petrus bertanya, Rabi, guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? 70 kali 7. Yesus belum jawab, dia kata 7 kali kah? Jawab Yesus, Matius 18 ayat 22, bukan. 70 kali 7. Konteksnya firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tidak berubah. Jadi sampai hari ini, dia tetap ya dan amin. Kita harus konsisten. Dia harus kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga. Dan istri itu bukan siapa-siapa. Istri adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, jadi hanya bisa dipisahkan, namanya cerai mati. Tolong Pak, jangan sampaikan ke saya Pak, sampaikan ke pemirsa Pak. Ya, itu yang kena pertanyaan, tapi saya percaya pemirsa dalam ini menangkap dengan jelas, dan saya berdoa melalui acara ini yang luar biasa, kita bukan pecundang tapi kita menjadi pemenang. Terutama pemenang dalam hidupmu, dan terutama yaitu keluarga. Yes. Keluarga besar kita. Firman Tuhan katakan Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun dalam hidupmu. Di mana? Yerusalem. Yerusalem berbicara rumah tangga kita, yes, keluarga kita. Bangun kerajaan surga. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan kita bangun nuansa neraka dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, di mana kita berada, tapi bangun nuansa surgawi. Dan itu bisa terjadi kalau Anda punya niat, kehendak, keinginan, dan lakukan. Jangan hanya punya kemauan, niat, tidak melakukan, maka sia-sia. Powerful. Jadi kalau toh pasanganmu baik suami atau istri selingkuh, ampunilah. Ampuni. 70 kali 7. Wow. Kita sampai hari ini terus kita berselingkuh di dalam rohani dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi, mencintai para pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan tangan terbuka dia berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku, kata Tuhan. Dia akan berikan kelegaan bagi Anda dan saya. Dia akan melepaskan pengampunan. Dan kalau dia sudah ampuni hidupmu, Mazmur 103 ayat 3, dia akan pulihkan hidup Anda. Dia akan sembuhkan Anda, rumah tangga Anda, kesehatan Anda, keuangan Anda, usaha Anda, bisnis Anda. Pegang janji firman Tuhan ini. Anda akan diberkati dan akan kembali luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Powerful. Jadi bagi suami-suami atau istri-istri yang pasanganmu mungkin sempat kepleset selingkuh,
ampuni. Apalagi kalau selingkuhnya belum jelas. Ya. Hanya laporan ini dan Ya, itu, tidak ada kata bukti. orang, kata kan ini. gawat juga. Kata sosmed ada. Aduh, dan apalagi sudah ada anak-anak ya. Ya. Sebaiknya tolong para suami dan istri, mohon maaf nih, kembalilah ke istri masa muda. Ya, nggak ada salah. Iya, nggak ada yang kembalilah, terlambat. nggak ada yang terlambat. Nggak ada yang terlambat. Ikuti teladan Abraham. Ya. Biarlah Hagar itu pergi dan kembali ke Sarah ya. Ya. Dan pasti Tuhan pelihara Ismail. Pasti, tidak bisa tidak. Baik. Dan itu yang menyenangkan hati Bapak. Menyentuh Tuhan. Closing terakhir Pak, 1 menit. Bagaimana langkah-langkah yang Bapak bisa bagikan kepada pemirsa, sobat penyembah ini untuk menjadi pemenang bukan penjudang? Silakan. Baik, Anda mau jadi pemenang sangat amat sederhana. Kembali kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala keberadaannya. Tidak usah ragu, Anda berpikir dosaku segini. Firman Tuhan kata Yesaya 1 ayat 18. B, dosamu merah seperti kermisi, dia putihkan seperti salju. Merah seperti kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini, bangkit, kembali kepada istrimu, panggil suamimu, kembali berpelukan. Anak-anak akan bersyukur dan berterima kasih. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Ayat 58 dikatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Teguh, jeripayamu tidak sia-sia. Iya, mantap. Berdiri teguh, jangan goyah. Anda bukan pecundang. Kalau toh masih belum menang, anggap episode sinetronnya belum akhir. Belum. Filmnya belum akhir. Segera akhir. Akhirnya pasti pemenang. Amin. Saya juga punya pengalaman banyak Pak. Saya ditolak ini, tolak itu, direndahkan, tapi akhirnya juga menang. Jadi bahkan Pak asal tahu, sebelum saya diberi karunia program TV seperti ini, saya dulu ngepel gereja Pak, 8 tahun Pak. Cleaning service Pak. Tapi kan sekarang diangkat oleh Tuhan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya tahu itu anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Sempurnakan. Pastor Konrad Supit sudah berhenti, hambamu berhenti, tapi Roh Kudus tidak berhenti. Amin. Seluruh pemirsa program ini bukan pecundang, tetapi pemenang. Bahkan Roma 8:37 mereka adalah lebih dari pemenang. Amin. Jika ada yang masih terhilang, bila mereka bertobat dan menjadi anak yang kembali, bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhannya, dan kembali mengiring Yesus seumur hidupnya dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pastor Konrad Supit. Thank you. Sukses selalu, bukan pecundang tapi pemenang. Pemenang. Amin. Luar biasa.